wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Jinewala Ramadanti dengan NIM 24030400025. Hari ini saya akan membawakan ceramah tentang muamalah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat kesehatan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita membahas tentang muamalah dalam Islam. Muamalah adalah segala bentuk interaksi sosial dan transaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan ekonomi, perdagangan maupun hubungan sosial lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur muamalah agar berjalan dengan adil, jujur, dan membawa berkah bagi semua pihak. Prinsip-prinsip dalam muamalah dalam Islam mengajarkan beberapa prinsip utama dalam muamalah, diantaranya yaitu kejujuran dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi kita harus mengutamakan kejujuran dan tidak melakukan penipuan. Kedua yaitu larangan riba. Islam melarang riba karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ketiga yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dalam muamalah, Islam mengajarkan agar kita saling membantu dalam kebaikan dan tidak saling menzalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menipu maka ia bukan bagian dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Islam setiap transaksi harus berdasarkan kesepakatan yang jelas dan tanpa adanya paksaan. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Penerapan muamalah dalam sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam perdagangan, menjual barang dengan kualitas yang baik, tidak menipu timbangan, dan memberikan harga yang wajar. Yang kedua yaitu dalam pekerjaan, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak curang dalam bekerja. Yang ketiga yaitu dalam pinjam-meminjam, mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan tidak menunda pembayaran secara sengaja. Yang keempat yaitu dalam jual beli online. Di era digital, muamalah juga berlaku dalam transaksi online. Kita harus memastikan kejujuran dalam deskripsi barang, harga yang adil, dan pelayanan yang baik. Yang kelima yaitu dalam kehidupan sosial, saling menghormati hak orang lain, menjaga kepercayaan dalam perjanjian, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan bagi orang lain. Hadirin sekalian, muamalah yang baik akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh berkah. Jika kita menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah dalam kehidupan yang lebih berkah. Sebagai umat Islam, marilah kita terus meningkatkan pemahaman kita tentang muamalah agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Semoga ceramah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Demikianlah ceramah singkat hari ini, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muamalah adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang yang memberikan manfaat tertentu. Dengan demikian, muamalah dapat dikatakan sebagai salah satu syariat Islam dalam bidang ekonomi. Adapun beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam muamalah seperti upah-mengupah, sewa-menyewa, jual-beli, dan sebagainya. Macam-macam muamalah. Pertama adalah jual-beli. Sebagian ulama mengartikan jual-beli secara syar'i sebagai suatu akad yang dimana di dalam akad tersebut mengandung suatu sifat tukar-menukar dari harta yang satu dengan harta lainnya. Syaratnya adalah harus ada uang dan barang, penjual dan pembeli harus dalam keadaan sehat, dan harus ada akad atau ijab kabul.
Khiyar adalah suatu transaksi muamalah yang dimana penjual dan pembeli dapat melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan transaksi. Dalam Islam, khiyar memberi kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi supaya tidak ada penyesalan ketika selesai bertransaksi. Ketiga, mukharabah. Mukharabah adalah transaksi muamalah yang berkaitan dengan pembagian ladang atau sawah yang dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Bisa seperdua, sepertiga, bahkan bisa lebih. Sementara itu, bibit atau benihnya berasal dari pemilik tanah. Keempat, muzaraah. Muzaraah adalah transaksi muamalah yang berupa kerjasama yang terjadi pada bidang pertanian, yang dimana seorang petani yang mengelola sawah akan menyediakan benihnya dan membagi hasilnya dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Kelima, musaqah. Musaqah adalah kerjasama dalam bidang perkebunan yang dimana pemilik kebun akan memberikan tanah atau kebunnya kepada petani untuk dikelola. Kemudian hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Keenam, utang piutang. Utang piutang adalah transaksi yang dilakukan oleh peminjam hutang kepada penerima hutang dengan suatu perjanjian yang dimana penerima hutang akan memberikan suatu barang kepada pemberi hutang, kemudian barang tersebut akan dikembalikan setelah penerima hutang melunasi hutangnya. Ketujuh, perbankan syariah. Sama dengan bank umumnya, bank syariah berfungsi untuk menyimpan uang nasabah dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang mengelola keuangan dan menyimpan uang nasabah sesuai dengan sistem syariah Islam. Kedelapan, syirkah. Syirkah adalah suatu transaksi muamalah dengan sebuah akad antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan bersama, yaitu membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. Kedelapan, ariyah. Ariyah bisa diartikan sebagai meminjamkan suatu barang yang memiliki manfaat dan halal kepada orang lain. Kemudian si peminjam tidak merusak barang yang sudah dipinjamkan dan segera mengembalikannya. Kesepuluh, ihyaul mawad. Ihyaul mawad diartikan sebagai membuka lahan baru, yaitu lahan atau tanah yang belum pernah dikelola oleh siapapun dan pemilik tanah dari lahan atau tanah tersebut belum diketahui.